Kitab Roma pasal yang ke-8. Nah, beberapa minggu ini kita sudah bicara banyak, saudara sudah mendengar banyak tentang kebenaran dalam kemerdekaan, bahwa Tuhan ingin memerdekakan kita sama sekali, Dia tidak dalam bisnis memenjarakan kita. Nah, hari ini saya mencoba untuk menutup tema ini dengan memberikan kepada saudara suatu pengertian yang berbeda, sesuatu yang ayat yang akan saya sebut, firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada saudara bukanlah ayat-ayat yang baru, ayat-ayat yang saudara tahu. Dan tugas saya hari ini bukan mengajar saudara seperti yang saya bisa lakukan. Saya lebih banyak membacakan kepada saudara ayat-ayat firman Tuhan ini dan menolong saudara untuk mengerti. Dan saya berharap Roh Kudus menolong kita semua sehingga hari ini kita mendapatkan perspektif yang sedikit lebih dalam lagi mengenai Tuhan. Nah, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang, tak terkecuali, yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kita semua tidak menerima roh perbudakan. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah dan kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi roh perbudakan membuat kita menjadi takut. Itu sebabnya Tuhan mau membebaskan kita. Tuhan mau memerdekakan kita. Supaya kita jadi gak perlu apa? Gak perlu takut lagi. Dia ingin memerdekakan kita. Oke, supaya kita gak perlu takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi oleh roh itu kita bisa berseru, kita bisa panggil Tuhan sebagai Aba, sebagai Bapa kita. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Alkitab berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Well, hal yang penting di sini adalah bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tuhan ingin membebaskan kita. Tuhan tidak mau kita takut. Tuhan mau memerdekakan kita. Dan kemudian kita bisa memanggil Dia Aba dan Bapa. Tapi mengapa dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering kali khawatir tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang anak-anak kita, tentang pasangan hidup kita, tentang kesehatan, ada tentang banyak hal, tentang siapa yang jadi presiden di masa yang akan datang, dan lain sebagainya. Kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakpercayaan, bimbang. Mengapa hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang seperti ini? Nah, kalau kita baca ini tadi, maka sebagian besar di antara kita, menurut saya, tidak kenal dengan benar siapa yang kita sebut Bapa. Kita tidak kenal dengan benar siapa yang kalau kita berdoa selalu kita panggil, selalu pembukaannya seperti ini. Bapa kami yang di surga. Kita sering kali panggil Dia, tapi kita nggak kenal dengan sungguh siapa Dia. Nah, bukan berarti kalau setelah selesai saudara belajar ini, saudara nggak pernah takut lagi atau tidak pernah khawatir lagi. Karena pengenalan butuh waktu. Pengenalan selalu butuh waktu. Tetapi saya harapkan tujuan saya paling tidak, setelah saya menerangkan kepada saudara tentang figur Bapa, hal ini, pengertian ini mendorong saudara untuk semakin sering datang kepadanya. Bisa mengerti yang saya maksud? Hal ini mendorong saudara untuk semakin sering datang kepadanya. Sehingga dalam waktu, dalam ukuran waktu, semakin lama saudara semakin kenal Dia. Dan semakin saudara kenal Dia, semakin jauh saudara dari ketakutan. Oke? Semakin saudara kenal Dia, semakin jauh saudara dari ketakutan. Nah, kata Bapa, dalam bahasa Indonesia ayah, daddy, papa, papi, babe, abah, atau kata Bapa dalam bahasa Ibrani adalah ab. Dalam bahasa Yunaninya pater. Dari situ kita dapatkan kata father, pater. Mempunyai beberapa arti atau konsep dasar yang menggambarkan sebuah pribadi,
Sosok pribadi yang menjadi, dan ini yang saya mau saudara tahu. Kata Abba, kata Pater, mempunyai arti atau konsep dasar yang menggambarkan sebuah pribadi yang menjadi sumber. The source, sumber. Jadi kalau kita bilang, Papa, itu artinya kita panggil seseorang yang menjadi sumber kita. Di mana kita, kalau kita perlu sesuatu, kita bisa datang ke sumbernya. Bisa ngerti yang saya maksud? Dia adalah sumber. The source. Kemudian dialah yang memberi makan atau memelihara. Nourisher disebut dalam bahasa Inggrisnya. Yang nourish kita. Yang memberi makan, yang memelihara kita. Dialah juga sosok yang menopang. Sustainer. Dialah yang menopang kita. Bapa. Father. Dialah juga seorang sosok yang mendukung. Yang support. Supporter buat kita. Nah saya tahu. Selama kebaktian pertama tadi dan kebaktian kedua. Ada beberapa orang komentar kepada saya. Karena Papa yang mereka panggil. Orang yang mereka panggil Papa. Seringkali tidak seperti yang digambarkan. Bahkan sebelum saya tadi masuk ke ruangan ini, saya terima sebuah email dari seorang teman yang menceritakan bagaimana keadaan papanya. Saudara, saya mau beritahu bahwa sulit buat kita untuk menjadi seorang papa yang benar. Kalau kita tidak mengerti siapa Papa di surga. Saya ulangi sekali lagi. Sulit buat kita untuk menjadi seorang Bapa yang benar. Kalau kita tidak mengerti siapa Bapa yang di surga. Itu sebabnya pengertian tentang Bapa yang di surga ini harus sungguh-sungguh kita kenali, kita kuasai. Dan ini semua memudahkan kita untuk menjadi seorang Bapa yang lebih baik daripada hari ini. Bisa mengerti yang saya maksud? Nah, seringkali Bapa yang kita kenal bukan jadi seorang supporter, bukan mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya, tapi seringkali mengecilkan apa yang dilakukan oleh anaknya. Bahkan cenderung mengejek apa yang dilakukan oleh anaknya. Saya mau beritahu, kalau itu dilakukan oleh Bapamu di dunia ini, tapi Bapamu yang di surga tidak pernah lakukan itu. Dia adalah seorang supporter, dia yang bertepuk tangan, dia yang mengatakan kepada saudara, good job boy, hey I'm proud of you. Dia adalah seorang supporter. Abba, Pater, artinya seorang supporter, seseorang yang mendukung. Dan Abba juga seorang pribadi yang melindungi, protektor. Dialah yang melindungi. Abba juga berarti, dan ini semua adalah pengertian daripada Bapa, saudara. Dan saya hanya sebutkan beberapa, masih banyak yang saya bisa berikan kepada saudara. Hanya beberapa yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Antara lain adalah dialah seorang pendiri, founder, dialah dasar. Founder, dia dasar. Dan kemudian dialah yang membangkitkan, dialah yang menyebabkan atau generator dalam bahasa Inggrisnya. To generate something. Dialah yang memulai. Itu sebabnya Yesus berkata seperti ini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Dikatakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena Bapamu yang di surga sempurna. Itulah sebabnya kamu harus sempurna. Dia yang memulai. Dia generatornya. Dia yang menyebabkan. Karena dia demikian, kamu juga harus demikian. Nah, kata sempurna di sini kalau sudah pernah dengar, beberapa waktu yang lalu saya mengulas tentang kata sempurna di sini bukan berarti bahwa tanpa cacat atau keruh, tapi kata sempurna di sini lebih dekat kepada arti dewasa, mature, full grown, matang. Haruslah kamu matang, haruslah kamu dewasa, sama seperti Bapamu juga dewasa, bertanggung jawab. Kedewasaan selalu diukur dengan kemampuan seseorang untuk terlebih dahulu bertanggung jawab. Itu sebabnya Yesus juga berkata dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, Yesus dalam awal-awal pelayanannya sibuk memperkenalkan tentang Bapa di surga. Dalam Matius pasal yang ke-5, 6, 7
Itulah khotbah dia di bukit. Yang sangat luar biasa. Dan saudara bisa mendapatkan ada begitu banyak hal yang menarik dalam khotbah dia di bukit. Dan di ayat-ayat tersebut saudara akan temukan begitu banyak. Dia mencoba untuk mewahyukan, menjelaskan bahwa Tuhan yang di surga itu bisa saudara panggil sebagai Bapa. Dialah sumber, dialah yang memberi makan, dialah yang protect kita, dialah yang menopang, dialah yang jadi supporter kita. Dan terbukti dari beberapa ayat firman Tuhan yang segera akan saya bacakan kepada saudara. Matius pasal yang ke-6, kita mulai dari Matius pasal yang ke-6 lebih dahulu. Ayat yang ke-5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa bukan untuk buat impress orang tentang kerohanian saudara. Doa adalah suatu percakapan, suatu hubungan yang intim antara saudara dengan sumber saudara, dengan Bapa saudara di surga. Dan dikatakan di sini kalau engkau berdoa, maka dia akan membalas. Dia akan merespon saudara kalau saudara berdoa. Kalau dia diam bukan berarti dia tidak merespon. Karena dia yang paling tahu kapan waktu yang paling tepat untuk dia merespon saudara. Kemudian dikatakan ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Tuhan nggak mau, Yesus yang ngomong ini, kalau berdoa jangan bertele-tele. Halo? Kalau disuruh doa makan, doa untuk makan. Jangan doa yang lain. Ada begitu banyak orang disuruh doa makan, wah ini kesempatan saya menunjukkan kerohanian saya. Muter-muter gak karuan doanya. Sehingga waktu amin, dingin sudah semua makanan kita. Bunyi semua perutnya kemudian. Sambil berdoa kan semua hening, perut kemudian berputar sedemikian rupa. Si Tuhan gak mau kita berdoa bertele-tele, straight to the point. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ternyata doa kita tidak dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Atau karena betapa hebatnya kalimat yang saudara pakai. Diatur dalam bahasa Indonesia yang benar. Coba bayangkan saudara, kalau saudara pulang dari sini nanti ketemu dengan papa saudara, bicara kemudian dalam bahasa Indonesia yang tersusun rapi. Apa kata mereka? Kalau kita minta aja. Saya akan bingung kalau anak saya tiba-tiba meminta sesuatu kepada saya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya akan bilang, kenapa lu? Dan janganlah kamu seperti mereka. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu minta kepadanya. Dia sudah tahu sebelum kamu minta kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh tamu kita beberapa waktu yang lalu, dikatakan hanya karena dia tahu, bukan berarti kamu gak boleh minta. Bukan berarti kamu gak perlu minta. Karena ayat yang berikutnya berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena dialah sumber, saudara bisa datang kepadanya untuk minta. Amin? Iya. Berikutnya, dalam ayat ke-25 dari Matius pasal yang ke-6, dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga.
Bahkan Bapamu memperhatikan mereka, dikatakan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Khawatir tidak bisa menambahkan satu hasta saja dalam hidup kita. Demikian juga kita ketahui bahwa ketenaran tidak bisa menambahkan sehasta saja dalam kehidupan kita. Kita merasa kehilangan. Banyak orang merasa kehilangan Michael Jackson. Ketenaran tidak bisa menambahkan kehidupan dia. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia, Bapamu itu, terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Bahkan Dia ingin mendandani saudara yang kurang berdandan. Dia ingin mendandani kita semua. Dia gak ingin ngelihat kita tidak berdandan. Coba saudara bayangkan kalau ada anak lari-lari, kotor semua, pakaiannya gak karu-karuan, gak pakai sendal, kotor, lari-lari. Saudara akan tanya, siapa bapaknya nih? Betul kan? Ya. Nah, dia nggak ingin kita seperti itu. Dia nggak ingin, sebab kalau kita seperti itu, kemudian kita akan menunjukkan siapa dia. Bahwa bapaknya nggak care sama dia. Bahwa bapaknya nggak care sama sekali sama ini anak. Hei, saya mau beritahu, Tuhan perhatikan burung di ladang, dan saudara jauh melebihi burung di ladang. Bahkan rumput dia dandani, terlebih lagi saudara dia dandani. Dia ingin memelihara saudara. Dia ingin mendandani saudara. Dia ingin you look good. Saudara kelihatan baik. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya mau beritahukan kepada saudara, bukan cuma sekedar dia sumber di mana saudara bisa datang kepadanya senantiasa, tapi dia juga adalah Bapa yang memelihara kita senantiasa. Matius 7 ayat 7 sampai 11 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Ketok. Sebab pintu untuk diketok. Betul gak? Iya. Dibikin pintu supaya bisa diketok. Itu sebabnya kenapa kita nggak ketok tembok. Karena tembok tidak untuk diketok. Dan kalau saudara ketok tembok nggak ada yang bisa buka. Tapi pintu untuk diketok. Disimpan supaya saudara bisa cari. Kenapa perlu disimpan? Kenapa nggak digeletakin aja? Hei. Kadang-kadang kalau sesuatu yang digeletakin itu kita nggak menganggap berharga. Kalau keleleran di mana-mana, nggak berharga. Itu sebabnya mesti cari. Kalau engkau ingin mendapatkan seorang istri yang berharga, engkau mesti cari. Karena dia nggak keleleran di mana-mana. Justru yang keleleran di mana-mana. No. Yang keleleran di mana-mana. No. Yang nggak perlu dicari muncul sendiri, no. Kau mesti cari, yang berharga mesti kau cari, dan barang siapa mencari dia akan mendapatkannya. Minta, selama ini kita nggak pernah minta. Kalau kita nggak pernah minta, kita nggak pernah dikasih. You will never know. Minta.
Kepada siapa yang minta, padanya akan diberi. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, perhatikan. Dia ngomong ini, saudara, saya mau beritahu. Ayat ini sangat berat bobotnya sama dengan ayat-ayat yang lain tentang perkataan Yesus di mana apalagi Bapamu yang di surga. Apalagi Bapamu yang di surga. Perhatikan, ia akan memberikan yang baik. Saudara garis bawahi, akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kamu tidak menerima karena kamu tidak meminta. Alkitab katakan, kamu meminta, dia akan berikan kepadamu yang baik. Ada banyak anak muda takut minta kepada Tuhan pasangan hidupnya. Karena mereka bilang, kalau minta sama Tuhan jangan-jangan dikasih yang jelek. Saya mau kasih tahu saudara, bahwa Tuhan lebih punya taste daripada saudara. Dia lebih punya taste daripada saudara. Tapi kadang-kadang kita yang gak tahu diri yang minta. Kita minta ketinggian. Kadang-kadang yang kita perlu adalah kaca untuk kita lihat siapa diri kita sehingga kita bisa tahu. Yang kira-kira sepadan dengan kita itu yang modelnya kayak apa. Bukan salahkan Tuhan. Buktinya saya minta Miss Universe gak dikasih sama Tuhan. Hey, that's not God's problem, that's your problem. Yang saudara perlu adalah kaca untuk saudara bisa lihat kira-kira yang sepadan dengan model gua ini yang seperti apa. Nah, kalau saudara bisa dapatkan yang lebih bagus dari saudara sedikit, bersyukurlah senantiasa. Ya, bersyukurlah senantiasa. Untung masih ada yang mau. Ya karena dia yang baik, dikatakan ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada. Saudara gak akan pernah tahu. Karena Tuhan yang lebih tahu. Tapi yang pasti dia akan berikan yang baik kepada saudara. Di mana saudara gak akan menyesal seumur hidup untuk menikah dengan dia. Karena Tuhan bisa lihat lebih dari sekedar apa yang saudara pandang dengan mata saudara. Tuhan bisa lihat sampai jauh ke dalam hati. Karena dialah Tuhan yang memberi. Tuhan yang nourish you, yang memberi makan saudara. Dia yang sustain you. Kemudian dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Tuhan, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lagi, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Seolah-olah dia, waktu dia bangun, seolah-olah dia bilang, hey, masa akan aku membiarkan kamu mati? Barusan aku bilang, biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri. Dan aku mengajak kamu pergi, masakan aku mau membiarkan kamu binasa? Saya yakin pengalaman ini merupakan suatu pengalaman yang tersendiri buat murid-murid. Pada saat dia menghardik angin tersebut. Dan angin segera reda. Yang menyebabkan menurut saya pengalaman mereka berjalan bersama Yesus semakin lama semakin kental, mereka semakin mengenal siapa dia. Dan saya yakin iman mulai bertambah dalam kehidupannya setelah hari itu. Karena tahu bahwa Bapa adalah orang yang melindungi dia. You can call him
Abba. Because He is your protector. Sama seperti anak, kalau dia ketakutan, siapa yang dia cari? Bapaknya yang dia cari. Dia akan lari kepada bapaknya, minta perlindungan kepada bapaknya. Secara otomatis, karena apa? Karena dia tahu, tanpa disuruh, secara naluri dia tahu bahwa inilah protector. He is my protector. Nah sekali lagi saya katakan, kalau saudara tidak mengalami hal yang seperti itu dalam kehidupan saudara, bapak saudara nggak ada di situ setiap kali engkau ketakutan. Bapakmu nggak ada di situ untuk memberi makan saudara. Dan lain sebagainya. Saya mau beritahu kepada saudara. Ampuni dia. Lepaskan pengampunan kepada dia. Karena dia nggak tahu. Dia nggak mendapatkan pewahyuan tentang siapa Bapa di surga. So kalau dia dapatkan pewahyuan tentang siapa Bapa di surga, maka hal tersebut akan menjadikan dia seorang Bapa yang lebih baik daripada hari ini. Yang tidak mungkin akan meninggalkan anaknya begitu saja. Tanpa perlindungan. Itu sebabnya saya beritakan kepada saudara hari ini bukan supaya saudara jadi seorang hakim. Yang menghakimi siapa saja menurut saudara. No, kita perlu pewahyuan yang benar tentang Bapa di surga. Supaya kita bisa semakin terdorong datang kepadanya setiap kali. Dan mengenal dia lebih lagi. So tendensi kita sebagai manusia pada saat kita mempunyai persoalan yang kita cari adalah manusia. Yang kita cari adalah orang terlebih dahulu. Saya mau saudara mulai dari hari ini yang saudara cari adalah Bapamu yang di surga lebih dahulu. Yang sanggup untuk menolong saudara. Yang merupakan sumber buat saudara. Yang merupakan penolong saudara, supporter buat saudara. Dia yang terlebih dahulu harus saudara datangi. Seringkali kita langsung minta, nomor teleponnya Bapak ini berapa? Nomor teleponnya, nomor emailnya Bapak ini berapa? Waduh, saya mau kasih tahu. Seluruh dunia tahu. Kita lupa kasih tahu Bapak di surga. Semua sama Tuhan udah kita counselingin, tapi kita lupa kasih tahu Bapak di surga. Yang pertama kali kita harus kasih tahu adalah Bapak kita di surga. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Bapa menginginkan kita untuk merdeka. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan, Dia memberikan kepada kita. Apa yang Dia beri? Bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Dia ingin kita kuat, Dia ingin bangkitkan kekuatan. Kasih dan apa? Ketertiban. Itu sebabnya saya minta saudara tertib. Karena Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Dia ingin memberi kita kekuatan. Dia ingin membangkitkan kasih dalam kehidupan kita. Yang pasti Dia tidak ingin memberikan kepada kita roh ketakutan. Buat apa? Saya coba untuk kasih tutup ini dengan merah. Dan saya membacanya seperti ini. Saya tutup. Bukan roh ketakutan, melainkan saya tutup dengan merah. Sehingga saya membacanya seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari buka 1 Petrus 5, ayat 7-11. Seperti yang saya bilang, saya hanya mencoba untuk membacakan kepada saudara firman Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan ini membebaskan saudara. Biarkan firman Tuhan ini memberikan kepada saudara perspektif yang seharusnya. Tanpa perlu saya panjang lebar menjelaskan kepada saudara. Karena menurut saya ini sudah sangat jelas sekali. Cuma beberapa stressing point yang saya mau kasih highlight supaya saudara ingat. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Ayat 7, segala khawatirmu. Halo? Apa? Segala khawatirmu kepadanya. Sebab Ia, your Abba, Bapamu yang memelihara kamu. Serahkanlah khawatirmu kepadanya. Perkataan, kemudian sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti orang ngeronda. Berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya suka ayat 9. Dikatakan lawanlah dia. Bukan lawan dengan pentung. Tapi dikatakan lawanlah dengan apa? Iman yang teguh. Kalau saudara ingin berkemenangan, saudara ngelawan iblis dengan iman yang teguh.
Itu sebabnya pandangan saudara terhadap Bapa di surga kudu jelas. Semakin jelas pandangan saudara tentang Bapa di surga, semakin tinggi iman saudara, semakin teguh iman saudara. Setiap kali saudara mulai ditawari ketakutan, mulai ditawari kebimbangan, kekhawatiran mulai masuk. Pada saat saudara whisper, Abba. Saudara ingat, He is my source. He is my protector. He is my supporter. He is my nourisher. He is the founder on which I stand. Iman mulai bangkit dalam kehidupan saudara. Saudara bisa kalahkan si jahat. Sering kali waktu kita dengar, waktu kita bilang Bapa di surga, kita nggak punya ide, kita nggak punya clue. Apalagi kalau di sekitar kita, Bapa kita tidak menunjukkan seperti apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang Bapa di surga. Kemudian dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia. Perhatikan, dia sumber. Dia sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan apa? Melengkapi. Akan apa? Meneguhkan. Akan apa? Menguatkan, akan apa? Mengokohkan kamu. Itu seorang Bapa yang baik. Bapa yang baik akan melengkapi, Bapa yang baik akan meneguhkan, Bapa yang baik akan menguatkan, Bapa yang baik akan mengkokohkan. Dialah yang menopang, dialah yang jadi supporter. Itu yang berusaha kita lakukan. Itu yang saya usahakan lakukan untuk anak saya. Saya berusaha melengkapi dia. Saya berusaha jadikan dia seorang yang kokoh. Orang yang suatu hari nanti dia bisa berdiri sendiri. Lengkap, siap untuk menjadi jawaban buat generasinya. Karena saya tahu generasi dia nanti adalah generasi yang jauh lebih sulit tantangannya dibandingkan apa yang saya hadapi hari-hari ini. Nah, saudara, saya mau beritahu, kalau saudara belum menikah hari-hari ini, jangan sekedar mikir yang cetek, tapi mikirlah hal-hal yang seperti ini. Katakan, I want to be the best father for my children. Saya mau jadi, itu sebabnya saya harus kenali siapa Bapa saya di surga. Supaya waktu saya kenali Bapa saya di surga, saya bisa menjadi the kind of father, a better person buat anak-anak saya. Yesus suatu kali waktu dia ngomong tentang Bapa yang di surga, Filipus datang kepadanya dan bilang begini, kira-kira ini dalam bahasa saya sendiri, tunjukkan kepada kami siapa Bapa itu, sudah cukup buat kami, dia katakan. Kemudian Yesus berkata, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama dengan aku, engkau masih belum tahu? Dia bilang, kalau engkau, dan perhatikan ini jawaban Yesus, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Wow. Saya berdoa supaya saudara-saudara ambil ini as a challenge, sebagai suatu tantangan, sehingga anak-anak saudara tidak akan pernah kesulitan untuk bisa kenal Tuhannya. Karena pada saat dia lihat saudara, dia langsung bisa relate, dia bisa langsung hubungkan antara saudara dengan Bapa di surga. Itu sebabnya kenapa iblis sangat ingin merusak hubungan keluarga, sangat ingin merusak hubungan bapa dengan anak. Karena kalau dia berhasil, berarti bukan saja dia destroying, menghancurkan, membinasakan kelompok bapa, tetapi anak-anaknya mengalami kesulitan untuk kenal Bapa di surga. This is a serious business, saudara. This is very serious business. Dan perhatikan, bukan cuma sekedar dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita dalam hidup ini, kita akan berhadapan dengan penderitaan. Saya nggak akan kasih tahu saudara yang tidak reality. This is reality. Dalam hidup kita mengalami penderitaan. Selama 10 tahun mengembalakan JPCC, ada begitu banyak penderitaan yang harus saya hadapi. Saudara, dan salah satu yang paling menyakitkan bukan datang dari luar, tapi datang dari dalam sendiri. But that's the fact. Itu semua menguatkan kita. Tapi yang saya suka di sini adalah sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saya mau semua orang katakan seketika. 1, 2, 3. Seketika. 1, 2, 3. Kasih tahu sebelahnya. Seketika. Artinya apa? Hey,
Tuhan tidak ingin saudara menderita lama-lama. Tuhan tidak ingin saudara menderita kelamaan. Dia izinkan seketika. For a little while dalam bahasa Inggrisnya, kalau saudara punya terjemahan bahasa Inggrisnya. Seketika. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Tetapi sesudah kalian menderita sebentar. Tetapi sesudah kalian menderita sebentar. Saya lebih senang seketika daripada sebentar. Menurut saya sebentar masih lebih kepanjangan. Seketika, itu kayak seketika. Hey, seketika. Selesai sudah. Sebentar, kadang-kadang orang suka mau sebentar ya, sampai besok masih sebentar. Oke, seketika lebih cepat lagi. Saudara gak bisa ngomong seketika sampai besok, gak bisa. Tapi sebentar bisa sampai besok. Oke, seketika. Tapi sesudah kalian menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi apa? Sempurna. Berarti penderitaan yang diizinkan masuk ke dalam kehidupan kita membuat kita menjadi semakin apa? Dewasa, semakin sempurna, membuat nilai kita menjadi semakin tinggi. Itu yang Dia izinkan masuk dalam kehidupan kita. Yang seperti emas kita dipanaskan, yang nilainya menjadi semakin tinggi. Tapi saya mau beritahu, seketika. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi problem, saya hari-hari ini sedang menghadapi problem yang sangat berat. Tapi waktu saya baca firman Tuhan ini saya tahu, saya bilang sama problem saya bilang, hey, check out time. Dia minta late check out, saya nggak kasih dia late check out. Kalau saudara tahu hotel seringkali kita suka late check out, mesti check out jam 11, karena pesawat baru terbang jam 5, bisa nggak minta late check out? Hey, dia mau minta late check out, saya bilang, no, get out. Kau tidak diizinkan berlama-lama. Seketika. Dan Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Ia akan menegakkan dan menguatkan kalian serta mengokohkan kalian. Sebab Ia adalah Allah yang sangat baik hati. Hey, your Father in heaven, Abba, Bapamu tidak seperti Bapamu yang ada di dunia ini. Sebaik-baiknya Bapamu yang ada di dunia ini. Saya mau beritahu, Bapamu yang di surga sangat baik hati. Yang sudah memanggilmu untuk turut merasakan keagungannya yang abadi melalui Kristus. Dan ayat 11, saya mau saudara jangan pernah lupa ini. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Dialah sumber dari segala kuasa. Kalau Dia ada di pihak saudara, siapa yang jadi lawan saudara? Halo. Well, saya tahu hari-hari ini ada saudara yang sedang mengalami senang, ada saudara yang sedang mengalami siang. Saudara nggak mengalami problem, everything is cool for you. Bisnis bagus, dapat pacar lagi, ya toh, everything is good, dapat promosi, ya toh, beli saham naik dan lain sebagainya. Everything is good. Saya nggak punya problem Pak Jeffrey. Hari ini firman Tuhan bukan buat saya. Saya mau beritahu, kalau engkau mengalami siang seperti yang saya katakan, tolonglah orang lain. Doakan orang lain. Tabur benih. Halo. Bersyukurlah kepada Tuhan kau mengalami siang. Tapi saya yakin ada beberapa orang di sini yang mengalami rasa malam. Yang sedang mengalami malam. Di mana saudara sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan saudara. Saya mau beritahu, saya mau kuatkan saudara hari ini. Bapamu yang di surga care for you. Dia memelihara engkau. Dia melindungi engkau. Hey, Dia sangat baik. Serahkan khawatirmu kepadanya. Dia akan bertindak. Hey, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa seketika penderitaanmu akan berlalu. Percayalah, have faith with me. Seketika. Saya nggak tahu berapa lama, tapi ini yang saya tahu. Problem saudara tidak untuk stay, problem saudara untuk pergi. Dan hari ini tugas saya adalah untuk membantu saudara meneguhkan iman saudara. Sehingga saudara dapat gambaran yang benar tentang Bapa saudara di surga. Sehingga saudara mampu untuk melawan kekhawatiran saudara, ketakutan saudara, kebingungan saudara. Yang dingaumkan oleh si singa ompong itu. Yang pikir saudara permen karena saudara mau ditelannya. Saya mau beritahu, lawanlah dia.
dengan iman yang teguh. Filipi 4 ayat yang ke-6 katakan seperti ini, dan ini ayat saya yang terakhir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Nyatakanlah, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, kepada Bapamu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang saudara inginkan? Apa yang membuat saudara khawatir? Dia mau saudara menyatakannya. Saya bilang, Tuhan, saya takut tentang masa depan saya. Tuhan, saya takut tentang kesehatan saya. Saya takut tentang bisnis saya. Saya khawatir, Tuhan, tentang anak saya. Atau ada anak saudara yang tidak kembali setelah beberapa hari. Nggak tahu kemana. Saya bilang, berdoa. Nyatakanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang memelihara kita. Dia Tuhan yang melindungi. Dan saya berdoa supaya ini membuat kita mendorong kita. Saya senang apa yang dikatakan oleh Sarah Rogers. Bahwa hal-hal ini membuat kita menjadi semakin dekat sama Tuhan. Run to Him and not run away from Him. Lari mendekat kepada Dia dan tidak lari menjauh dari Dia.